Wah, Hai Gary, Reva, kenapa? cepet amat datangnya. Iya, biar nggak telat lagi. Udah mandi lagi. Biar nggak lari-lari, capek. Oh, teman-teman udah mandi belum? Pasti sudah. Oh, kayak kamu ya. Iya dong. Ah, Kenapa? kapan hari kan Pak Jimmy bilang itu siapa namanya? Joseph Kam ya, Ya, mempengaruhi orang-orang di sekitar Maluku. Lalu ada orang-orang misionari juga yang bukan terpengaruh ya, dipengaruhi, terinspirasi oleh dia. Nah, kira-kira dia mempengaruhi siapa aja ya? Banyak pasti. Tapi siapa aja nggak tahu. Oh, kita tanya Pak Jimmy ya. Kita tunggu dia datang sebentar lagi ya. Mana Jimmy ya? bakal datang lagi. Ya iya ya, kan udah janji sama kita. Oh, hari ini ya? Iya. Terus mana? Hei kalian, Iya beneran datang Pak Jimmy. Halo Pak. Halo Pak. mau dengar apa hari ini ya? Nah, Reva udah mandi loh Pak. Oh, informasi yang Bukan bagus. itu. Mau denger ini Pak, pengaruh Joseph Kam yang kemarin katanya kan Oh, iya, pengaruhnya iya, iya. luas. Joseph Kam itu di Surabaya sempat mempengaruhi seorang namanya Emde. Emde. Lalu iya, itu seorang Jerman yang tukang bikin jam. Oh iya? Iya, terus kemudian dia menjadi seorang yang menginjili orang lain. Bahkan orang yang diinjili ada yang akhirnya pergi ke daerah lain di Jawa Timur lalu buka desa Kristen. Oh iya? Mm-mm. Masih ada Pak sampai sekarang desanya? Masih, dan dari desa Kristen itu nanti ada misionaris yang akan melayani ke Sulawesi Tengah. Oh iya? Maksudnya misionarisnya lahir di Indonesia? Ya, di Indonesia. Oh. Nah, selain mereka, Kam juga memberikan pengaruh waktu di Ambon. Nah, waktu di Ambon dia punya pelayanan misi sangat berhasil sehingga orang-orang pemimpin NZG di Belanda, masih ingat NZG kan? Iya Pak. Iya Pak. Iya. Nah, mereka mengatakan, oh kalau begini Kam harus menyelidiki kemungkinan untuk melatih misionaris dikirim ke tempat lain di Indonesia Timur. Lalu ada yang dilatih Pak? Ada. Siapa Orang aja yang Pak? dilatih, salah satunya yang paling terkenal itu seorang namanya Helen Dorn. Oh perempuan Pak? Laki-laki. Oh. Itu marga Belanda, Helen Oh, Dorn. Disatuin, kirain. bukan Helen Dorn. Bukan ya, tapi Helen Dorn. Oh iya. Dia kemana Pak? Dia pergi ke Manado. Oh. Jadi sebelum Helen Dorn pergi, Joseph Kam lebih dulu pergi ke Manado. Tahu di mana kan Manado? Bentar Pak. Kira-kira di sini. Oh di Ya, situ. kira-kira begitu. Ini petanya kecil. Iya, Ya, iya, pokoknya iya, di iya. daerah sini ya. Iya Pak. Nah, Joseph Kam pergi ke sana, lalu dia kaget. Kenapa Pak? Gereja yang sudah didirikan di zaman VOC itu sangat turun jemaatnya. Kenapa? Karena ditinggal VOC? Ya, karena nggak ada pendeta atau hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani. Lalu dia juga sadar bahwa kesulitan yang terjadi adalah banyak orang dari agama yang bukan Kristen, misalnya dari Islam, kemudian dari agama suku, mulai mempengaruhi ke utara. Oh iya? Mm-mm. Oh. Nah, jadi Kam sadar, wah kalau begini, gereja di daerah Sulawesi Utara mesti dibangunkan dan mesti ada pekerjaan penginjilan. Nah, itu sebabnya dia balik ke Ambon, lalu dia utus muridnya, yaitu seorang namanya Helen Dorn, yang laki-laki. Iya. Nah, Helen Dorn pergi ke Manado, kemudian dia membangkitkan kembali sekolah-sekolah di sana. Nah, waktu Helen Dorn pertama ke sana, sekolah-sekolah yang didirikan di Manado itu tinggal 400 siswanya. Oh gitu? Memang tadinya Dari, berapa Pak? iya Pak, dari berapa Waduh, tadinya pun nggak terlalu besar ya, sekitar begitu aja. Maksudnya nggak berkembang gitu Pak? Nggak berkembang. Nah, kemudian Helen Dorn pun melayani di situ, dia perbaiki sekolahnya, dia undang orang-orang untuk belajar, karena dia percaya Injil itu bukan cuma sekadar pemberitaan sebentar saja, bukan cuma satu kali beritakan orang langsung Kristen, mesti dididik. Nah, makanya perlu sekolah. Lalu Helen Dorn melayani di situ sampai 7 tahun dan sekolahnya tadinya 400, tebak jadi berapa? 800. 2 kalinya Pak. Oh, bagus ya kalau bisa 2 kalinya ya. Tapi dia bikin sampai 4.000. Oh, lebih dari 2 kalinya. Iya, pelayanannya berhasil sekali. Wah. Maka dia tulis surat ke Joseph Kam, kemudian tulis surat juga ke NZG bahwa kita perlu misionaris lagi nih. Oh, terus Nggak dikirim bisa Pak? cuma dia, dikirim. Oh, dari Ada Belanda? 2, betul. Wah. Ada 2 orang yang jadi bersahabat karena ketemu di ladang pelatihan, bukan ladang misinya tapi tempat pelatihan. Namanya yang seorang itu namanya Johannes Schwarz, satu lagi Johannes Riedel, sama-sama Johannes. Oh gitu Pak?
Jadi namanya sama, makanya mungkin waktu kenalan jadi lucu ya. Namanya siapa? Yohanes. Sama. Cuma beda belakangnya ya Pak. Iya, satu Schwarz, satu Riedel. Hmm. Nah, mereka adalah dua orang misionaris yang dari muda sudah punya beban untuk menginjili ke ya terutama ke Hindia Belanda, ke Indonesia. Kok bisa Pak? Iya, mereka dulu penginjilan ke Indonesia itu terkenal sekali di Jerman dan di Belanda. Pokoknya orang pikir kalau penginjilan misi, yang dipikir kalau nggak India ya Indonesia. Indonesia. Wah. Sama, dulu juga pernah ada periode di abad 19 kalau orang berpikir penginjilan misi ke Afrika atau misi ke Tiongkok. Nah, Indonesia itu tempat yang juga populer untuk orang mau melayani. Akhirnya Riedel dan Schwarz pun datang ke Manado. Lalu mereka dilatih oleh Helen Dorn, diperkenalkan, kayak begini loh kejadiannya, keadaan di sini. Lalu mereka melayani bersama-sama dengan Helen Dorn. Nah, setelah itu mereka lihat, wah di Manado sudah bagus nih, kita mesti lanjutkan pelayanan, yaitu pergi ke daerah di Tondano. Mereka berdua, Wah, Pak. nggak kelihatan danaunya di sini ya. Oh, deket danau gitu Pak? Iya, dekat danau. Bagus dong. Mereka berdua Bagus. yang ke sana ya, Pak? Satu yaitu Riedel ke Tondano, lalu Schwarz itu pergi ke Langowan. Deketan Langowan Pak? itu di sebelah selatan dari danau. Kalau Tondano di utaranya, Langowan itu di selatannya, lebih bawah lagi, nggak terlalu dekat ke danau. Oh gitu. Lalu mereka ngapain Pak di sana? Mereka bingung juga mau ngapain. Mereka coba memberitakan Injil. Nah, saya coba cerita dulu dari Schwarz dulu ya. Ya Pak, ya Pak. Riedel ceritanya singkat, tapi Schwarz yang agak banyak cerita-cerita seru. Asik. Asik. Nah. Pak Schwarz yang di Langowan ya? Iya, Schwarz yang di Langowan. Oke. Nah, Schwarz ini terkenal sebagai penginjil kuda. Hah? Maksudnya Dia menginjili naik kuda? kuda, bukan. Dia pergi naik kuda kemana-mana memberitakan Injil lalu keliling lagi. Oh. Dia punya cara unik deh. Maksudnya Pokoknya dia percaya bahwa Injil itu berarti ya bicarakan Injil. Dia nggak bawa buku, nggak bawa catatan, nggak bawa apapun. Hah? Terus? Datang lalu beritakan Injil, naik kuda lagi beritakan Injil kemana-mana. Berarti dia bisa bahasa orang situ Pak? Bisa, udah latihan sebelumnya kan. Wah hebat. Nah, waktu dia pergi kemana-mana, orang ingat dia sebagai penginjil dari kuda, bukan penginjil kuda ya, penginjil yang naik kuda, Naik kuda. pergi beritakan kemana-mana. Hmm. Nah, orang-orang akhirnya mulai mau dengar dia. Oh iya? Kemudian dia berpikir gimana ya caranya supaya orang-orang ini bisa makin kenal Kristen dan nggak jadi terpengaruh agama-agama lain, terutama agama suku penyembahan roh jahat. Kok aneh roh jahat disembah? Iya, makanya namanya juga manusia berdosa ya. Setelah jatuh dalam dosa, yang disembah adalah roh jahat. Oh, terus? Nah, maka Schwarz berpikir kalau gini mesti bikin sekolah dong. Nah, dia coba organisir sekolah, meskipun dia nggak berbakat sebenarnya, menurut dia. Oh. Ya karena perlu gimana. Lalu dia juga lihat kebutuhan orang-orang situ. Wah, mereka ternyata perlu ada keahlian bercocok tanam. Lalu ada juga yang kalau sudah sakit nggak tahu diapain, cari dukun, lalu dukunnya kasih asap-asap atau apalah. Nggak sembuh. Oh. Akhirnya dia juga mengajarkan cara pengobatan. Loh, segala macamnya diajar Banyak ya Ren? sekali, Pak. Dia yang kerjakan sendiri, Pak. Iya. Wah. Dulu para misionaris memang dilatih, sampai sekarang sebenarnya, dilatih untuk bisa banyak keahlian lain, nggak cuma memberitakan firman saja. Serba bisa ya Pak? Harus, karena itu yang dibutuhkan. Nah, akhirnya orang mulai datang ke Schwarz. Oh, ternyata kalau ke dia bisa dapat pelajaran tentang bagaimana tanam tanaman, bagaimana mengobati orang. Mereka sangat seneng mau dengar Schwarz. Tapi hatinya tetap keras, masih nggak mau bertobat. Schwarz sudah menginjili lama sekali. Selama 1 tahun dia penginjilan di Langowan, yang bertobat mau menyerahkan diri dibaptis cuma 6. Oh. Wah, dia mulai stres. Kemudian ada peringatan juga dari bupati di sana. Apa, Pak? Bupati di sana mengatakan nggak boleh jadi Kristen karena kita punya agama suku yang menyembah berhala, menyembah roh-roh. Dilarang jadi Kristen. Gitu ya? Nah, Schwarz bingung gimana caranya. Dia doa sama Tuhan, Tuhan bukakan jalan supaya Injil bisa masuk ke lebih banyak orang. Dan bupati ini tidak jadi orang jahat yang mencegah Injil. Setelah dia doa, Tuhan jawab. Oh iya? Iya, Apa, ada Pak, yang surat dari pemerintah Belanda, dari gubernur di pusat di Batavia. Ternyata bupatinya harus diganti, dicopot dan diganti orang lain. Wah, terus? Iya, nah Bupati orang lain yang yang baru? ganti dia ternyata senang dengar Schwarz. Wah, jadi Kristen Pak? Jadi dia akhirnya mau jadi Kristen dan waktu dia sudah melayani 7 tahun, ada 212 yang dibaptis. Wah, dari 6 jadi 212 ya, Pak? Iya. Banyak buahnya ya? Iya.
Wah, dia senang sekali ternyata Tuhan yang buka jalan. Nah, Schwarz jadi sadar bahwa ternyata pelayanan di Langowan itu tidak dilakukan karena manusia punya kehebatan, tapi karena Tuhan yang membuka jalan. Akhirnya, waktu Schwarz sudah melayani sampai 16 tahun kira-kira. Sekolahnya sudah berkembang, ada 1.300 siswa. 1.300. Ya, Wah, dan tebak orang yang mau dibaptis jadi berapa? 1.000. 3.000. Wah, banyak sekali. 3.000 yang mau dibaptis. Wah. Wah, Schwarz senang sekali dan dia Iya, sadar ya. ini ternyata pekerjaan Tuhan. Ah. Lalu yang herannya lagi, akhirnya gereja di Minahasa ya, Gemim namanya, itu didirikan di Langowan, pakai rumah berhala, tempat penyembahan berhala. Hah? Kok bisa gitu, Dirombak, Pak? diganti jadi gereja. Wih. Karena orang udah nggak mau percaya lagi roh-roh jahat. Ngapain Iya. kita percaya begini? Iya, betul. Kita mau percaya sama Tuhan yang diberitakan sama Schwarz. Sehingga mereka jadi Kristen. Wah, masih ada Pak sampai sekarang? Gerejanya masih ada di Oh. Langowan. Namanya Gemim Schwarz. Oh, Iya. nama kayak Namanya dia ya. Iya, untuk menghargai usaha dia dan pekerjaan dia. Wah, Ya, itu di Langowan. pengen ke sana Reva. Kapan? Nggak Kalau tahu. pandemi udah selesai. Iya, Pak. Lalu kita juga ada seorang namanya Riddle, jangan lupa. Oh iya 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 iya. Dia ditugaskan di Tondano. Hmm. Dan Riddle ini lebih bukan ke sekolah ya, dia lebih ke membangun bukan sekolah namanya apa ya? Pelatihan pendidikan untuk jemaat, kayak kelas katekisasi. Oh. Kelas untuk mengajar doktrin. Karena dia percaya kalau cuma mengaku percaya belum cukup, orang harus mengerti siapa Tuhan. Mengerti Ada yang bagaimana datang, baca Pak? Alkitab. Oh, ada. Banyak yang akhirnya datang, kemudian diajar oleh Schwarz, kemudian dibaptis. Di Tondano, Riddle di Tondano melayani sampai hampir 30 tahun, 29 tahun. Oh. Nah, kalau Schwarz membaptis 3.000 orang, Riddle karena dia konsentrasi ke membaptis ya, konsentrasi ke gereja, dia tidak dirikan sekolah, maka yang dibaptis oleh Riddle lebih banyak dari Schwarz. Hah? Kok Iya. bisa, Pak? Bisa Berapa, dong. Pak? Dia membaptis 9.000 orang. 9.000. Iya, Wah, selama pelayanannya di Tondano. Tuhan memberkati orang. Beda-beda ya, Pak, tapi Beda-beda. banyak-banyak. Mm-mm. Oh. Nah, mereka berdua menyadari bahwa orang-orang di Minahasa, terutama di Tondano, di Langowan, juga di Manado, itu lain dari orang-orang lain di Indonesia. Maksudnya? Iya. Lainnya adalah karena mereka nggak terlalu pegang adat mereka sekuat yang lain. Jadi kekristenan lebih gampang masuk. Tapi mereka juga sadar, Helen Dorn sadar, Schwarz sadar, dan juga Riddle sadar, karena Kristen gampang masuk, Kristen juga bisa gampang dibuang loh. Oh gitu. Iya. Orang gampang jadi Kristen tanpa ada pergumulan, perjuangan, mungkin juga akan gampang peluk agama lain, jangan-jangan. Oh gitu, Pak. Iya. Nah, maka mereka khawatir meskipun jumlah yang percaya itu banyak, tapi halangan banyak, godaan untuk masuk ke agama lain kah? Atau agama suku yang lama, nah itu yang bahaya sekali. Oh gitu. Lalu orang-orang di sana juga sangat kagum sama orang Belanda. Kenapa, Pak? Ya mungkin karena mereka lihat, wih kok lebih gagah dari kami ya. Kalau orang Manado bilang gagah itu artinya ganteng atau cantik. Oh. Terus rambutnya juga pirang. Kayak saya. Ya mirip kalian. Kalian orang mana juga nggak jelas ya. Nah, mereka sangat kagum sama orang Belanda sehingga mereka ikuti gaya hidup Belanda. Oh gitu, godaannya maksudnya, Pak. Nah, bagusnya kalau mereka ikuti gaya hidup orang Belanda yang Kristennya baik. Mm-mm. Kalau mereka ikuti yang suka pesta ya gawat juga. Iya Oh ya. gitu. Jadi meskipun pelayanannya berhasil baik, tapi Helen Dorn, kemudian Riddle, kemudian Schwarz, mereka sadar pekerjaan PR untuk misionaris dan hamba Tuhan ke depan besar sekali. Bagaimana supaya kekristenan itu kuat di sana, orang-orang nggak gampang pindah agama, nggak gampang hidup sembarangan, tidak memalukan Tuhan, itu harus terjadi di gereja. Maka mereka terus berdoa Tuhan supaya Tuhan mohon kirim penerus yang setia sama Tuhan, yang bisa bimbing orang-orang untuk jadi Kristen yang baik. Ada, Pak. Ya, Tuhan kirim orang-orang tapi nggak sekuat mereka memang. Tapi ada, Tuhan kirim sampai sekarang. Nah, jadi kita memang harus berdoa terus supaya daerah Kristen benar-benar hidup secara Kristen, sehingga nama Tuhan tidak dipermalukan. Iya. Wah. Itu tentang Riddle, tentang Schwarz. Di Sulawesi Tengah juga terjadi pembaptisan yang besar terjadi. Sulawesi Tengah di mana, Pak? Sulawesi Tengah itu di daerah tengah dong. Oh iya iya iya. Orangnya lain, Pak. Orangnya lain. Nah, itu yang tadi saya bilang, yang dari Mojowarno.
Oh, Kok bisa keluar bukan ke Jawa, Pak? Nanti. Ada ceritanya lagi. Nanti kita nantikan asik. ceritanya. Minggu Nanti. depan, Pak. Boleh, minggu depan ya lanjutin ceritanya. Yeay. Terima Oke. kasih Pak Jimmy. Ya, sama-sama. Terima Hari kasih, ini Pak. kami sudah diceritakan cerita yang sangat seru. Oke, Iya. sampai Kamu ketemu tanya minggu apa, depan. Reva? Nggak ada. Belum. Oke, saya juga nggak ada jawaban kalau gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke, iya. sampai ketemu ya. Ya, Tuhan thank you. berkati. Dadah. Terima kasih, Pak. Pak, Reva, Kenapa? ternyata ada hal yang perlu kita pikirin ya. Orang kalau gampang jadi Kristen, benar juga ya. Kalau dia Iya. gampang gitu nanti juga gampang terpengaruh. Wah, bahaya juga ya. Iya, gampang pindah ke yang lain. Hmm. Dan terus belajar juga kalau tadi kan banyak yang dibaptis, tapi tetap pekerjaan Tuhan nggak berhenti cuma sampai banyaknya jumlah orang dibaptis, tapi terus menerus sepanjang zaman pasti perlu ada penginjilan kayak gitu. Ya nggak, Ger? Iya, benar-benar. Jadi Kristen itu perjalanan seumur hidup ya berarti ya. Iya. Wah, Wah, teman-teman, kita bersyukur ya bisa jadi orang Kristen. Iya. Tapi kita mesti baik-baik menjaga iman kita. Karena iman kita adalah hal yang paling berharga yang Tuhan kasih. Supaya iman kita ada hasilnya juga, perbuatan yang memuliakan Tuhan. Gitu ya kira-kira ya? iya benar, Geri. Wah, aku jadi mau merenung. Cie. Cie, kamu jadi itu lagi yang merenung itu. Iya. Soalnya hari Yusuf. ini ada hal baru yang aku pikir, oh iya ya ternyata kalau gampang diinjili itu senang juga. Tapi satu sisi yang lain adalah, wah juga bisa gampang terpengaruh ya. Iya, sama yang lain. Iya, oke lah kalau gitu. Ya. Mari kita merenungkan Reva. Yuk, Dah, pulang. teman-teman. Ayo, teman-teman. Sampai ketemu minggu Sampai ketemu, depan. dah.